Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Putra Afada dengan NIM B200220431. Tugas Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas J. Oke teman-teman, langsung saja. Saya di sini akan membahas salah satu materi mengenai laporan keuangan sektor publik. Apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Oke, di sini sudah ada peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi dari laporan keuangan. Keuangan akuntansi sektor publik. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan dan juga fungsi laporan keuangan sektor publik sendiri. Yang ketiga yaitu ada perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan juga laporan dengan sektor swasta. Dan yang keempat yaitu bentuk-bentuk dari laporan keuangan sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan sektor publik? Jadi, laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik sendiri. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen paling penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan. Keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuannya telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan dan informasi otorisasi laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dan perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Lalu yang keempat yaitu ada sumber fakta dan gambaran laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Lalu yang kelima yaitu kelangsungan organisasi laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Lalu yang keenam yaitu hubungan masyarakat laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Pada sektor publik fokus finansial dan politik kinerja yang dinilai dari aspek finansial dan non-finansial, sedangkan pada sektor swasta fokus finansial kerja dinilai dengan aspek finansial saja. Lalu, pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah ditunjukkan kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan juga kreditor. Pada sektor publik berfokus pada bagian organisasi melihat ke masa depan secara detail. Sedangkan sektor swasta fokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail.
Lalu pada sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pada sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi Pasar Modal dan Praktik Akuntansi. Lalu pada sektor publik, laporan diperiksa oleh BPK, sedangkan pada sektor swasta laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen, dan pada sektor publik dasar pencatatannya yaitu menggunakan cash accounting atau cash basis, sedangkan pada sektor swasta dasar pencatatannya yaitu menggunakan accrual accounting atau accrual basis. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk dari laporan keuangan sektor publik. Oke, bentuk-bentuk dari laporan keuangan sektor publik ini ada 4. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua yaitu ada neraca, yang ketiga yaitu ada laporan arus, kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Yang membedakan antara laporan keuangan pada sektor swasta dan juga sektor publik yaitu ada pada laporan realisasi anggaran. Pada laporan keuangan sektor publik tidak terdapat laba dan rugi, tapi hanya ada laporan realisasi anggaran. Oke, yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang berisi tentang informasi realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Lalu yang kedua yaitu neraca, laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Lalu yang ketiga yaitu laporan arus. Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional investasi dan pembiayaan dan juga transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah pusat, daerah, periode tertentu lalu. Yang terakhir yaitu catatan pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan atau mencakup penjelasan naratif dan rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan realisasi anggaran, neraca, dan juga laporan arus. Oke, sekian pembahasan mengenai laporan keuangan sektor publik dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak Mahameru. Terima kasih yang udah nonton. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.